Motivasi bukan alasan kenapa seseorang berhasil berubah. Kalau motivasi memang jawabannya, orang yang rajin nonton video motivasi, seharusnya hidupnya sudah berubah sejak lama. Tapi kenyataannya, banyak yang semangat malam ini, besoknya balik lagi ke kebiasaan lama. Masalahnya bukan karena mereka malas, bukan juga karena kurang disiplin. Yang sebenarnya terjadi, otak mereka masih bekerja dengan pola yang sama. Selama pola itu nggak berubah, hasilnya juga akan terus sama. Di video ini, kita akan bahas bagaimana neuroscience menjelaskan cara mengubah cara kerja otak. Karena saat otak mulai berubah, keputusanmu berubah, kebiasaanmu berubah, dan perlahan, hidupmu ikut berubah. Kalau dipikir-pikir, aneh juga. Semua orang tahu olahraga itu baik. Semua orang juga tahu belajar skill baru bisa ngebuka lebih banyak peluang. Dan semua orang juga tahu kalau nunda kerjaan itu cuma bikin stres. Tapi tahu doang nggak selalu berarti melakukan. Banyak orang ngira kalau penyebabnya cuma karena kurang niat atau disiplin. Padahal menurut neuroscience, penyebabnya jauh lebih sederhana. Otak kita tuh emang nggak dirancang buat ngebantu kita berkembang. Otak dirancang buat ngebantu kita bertahan hidup. Buat otak, perubahan itu selalu punya risiko. Memulai bisnis bisa gagal. Melamar pekerjaan baru bisa ditolak. Bicara di depan banyak orang bisa dipermalukan. Bahkan mencoba kebiasaan baru pun dianggap sebagai sesuatu yang belum pasti hasilnya. Makanya tiap kali kita pengen berubah, sering muncul suara kecil di kepala yang bilang, "Nanti aja, belum siap, tunggu waktu yang tepat." Sementara ngakukin hal yang sama kayak kemarin, itu jauh lebih aman. Masalahnya banyak orang mengira suara itu emang berasal dari logika. Padahal seringkali itu cuma sistem pertahanan otak yang lagi ngejalanin tugasnya doang. Tapi ini bukan berarti kalau kita nggak bisa melawannya. Justru, disinilah bagian paling menariknya. Otak itu punya dua sistem yang sering saling berebut kendali, dan memahami cara kerjanya bisa mengubah keputusan yang bakalan kamu ambil setiap hari. Yang pertama adalah amigdala. Anggap aja ini sistem alarm bawaan. Tugasnya sederhana, mendeteksi ancaman secepat mungkin. Masalahnya otak tuh nggak selalu bisa ngebedain ancaman yang benar-benar bahaya sama ancaman yang cuma bikin kamu nggak nyaman. Ketemu harimau jelas bahaya, tapi presentasi depan kelas, interview kerja, ngajak seseorang kenalan, buat amigdala, semuanya bisa terasa kayak ancaman yang harus dihindari. Makanya kadang jantung bisa tiba-tiba berdebar, tangan berkeringat, pikiran jadi kosong, lalu muncul keinginan untuk kabur atau menunda. Di sisi lain, ada bagian otak bernama prefrontal cortex. Kalau amigdala adalah alarm, prefrontal cortex adalah CEO. Nah, bagian inilah yang membantu kita berpikir jernih, mempertimbangkan konsekuensi, dan mengambil keputusan yang lebih rasional. Masalahnya, saat rasa takut mengambil alih, suara CEO ini jadi pelan. Alarm lebih berisik daripada logika. Karena itu, banyak keputusan yang akhirnya dibuat bukan berdasarkan apa yang terbaik, tapi berdasarkan apa yang paling membuat kita merasa aman saat itu. Lalu, gimana sih caranya supaya CEO tadi bisa balik megang kendali? Emily McDonald, yang seorang neuroscience, ngejelasin satu cara yang terdengar sepele, tapi ternyata didukung banyak penelitian. Beri nama pada emosi yang sedang kamu rasakan. Kebanyakan orang cuma bilang, gue lagi overthinking, padahal itu terlalu umum. Coba ubah menjadi lebih spesifik. Gue takut ditolak, takut gagal, takut dibilang bodoh. Saat kamu bisa nyebutin dengan jelas apa yang sebenarnya lagi kamu rasain, otak mulai berpindah dari mode panik ke mode berpikir. Masalahnya memang belum langsung hilang, tapi sekarang kamu tahu apa yang lagi dihadapi. Dan sesuatu yang bisa dikenali biasanya lebih mudah dikendalikan daripada sesuatu yang terasa samar. Menariknya, rasa takut bukan satu-satunya hal yang diam-diam mengendalikan hidup kita. Ada hadiah instan yang tiap hari bikin otak kita semakin sulit fokus pada tujuan besar. Namanya dopamin murah. Setelah tahu kenapa otak sering menolak perubahan, muncul pertanyaan lain. Kenapa semakin lama kita justru semakin susah fokus? Jawabannya mungkin ada di kebiasaan yang kita anggap normal setiap hari. Bangun tidur langsung buka sosmed, capek dikit cari video pendek, bosan dikit ambil handphone. Tanpa sadar, otak terus dilatih untuk mendapatkan rasa senang secepat mungkin. Disinilah dopamin berperan. Dopamin sering disebut sebagai hormon kebahagiaan. Padahal sebenarnya, perannya lebih dekat dengan sistem motivasi dan penghargaan. Masalahnya, media sosial, video pendek, junk food, sampai binge watching bisa memberi hadiah itu dalam hitungan detik. Lalu saat kamu harus belajar, olahraga, membangun bisnis, atau mengerjakan sesuatu yang hasilnya baru, terasa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, otak langsung protes.
Kenapa susah-susah? Tadi kan tinggal scroll sudah dapat rasa senang. Bisa jadi otakmu sudah terlalu sering dimanjakan oleh hadiah yang datang terlalu cepat. Nah, di sini Emily memberi satu saran yang sederhana. Tunda hadiah kecil sampai pekerjaan besarnya selesai. Misal, jangan buka media sosial sebelum menyelesaikan tugas yang paling penting. Jangan jadikan hiburan sebagai pembuka hari. Jadikan itu sebagai hadiah setelah targetmu tercapai. Dengan cara ini, otak perlahan belajar bahwa usaha dulu baru penghargaan. Memang hasilnya nggak bakal langsung terasa dalam sehari, tapi sedikit demi sedikit, pola motivasi di otak mulai berubah. Lalu muncul pertanyaan yang lebih menarik. Kalau otak memang bisa dilatih, berarti apakah kita juga bisa melatihnya untuk lebih mudah melihat peluang? Disinilah Emily membahas sesuatu yang sering disalahpahami, manifestasi. Coba ingat satu momen sederhana. Saat kamu sedang ingin membeli motor tertentu, tiba-tiba motor itu seperti muncul di mana-mana. Atau setelah mendengar sebuah lagu baru, besoknya lagu itu terasa diputar di setiap tempat. Padahal jumlahnya mungkin tidak bertambah. Yang berubah adalah perhatianmu. Otak kita menerima jutaan informasi setiap hari. Mustahil semuanya diproses sekaligus. Karena itu, otak terus menyaring mana yang dianggap penting dan mana yang bisa diabaikan. Kalau setiap hari kamu memenuhi pikiranmu dengan tujuan yang jelas, otak perlahan akan lebih peka terhadap peluang, informasi, dan keputusan yang mendekatkanmu ke tujuan itu. Dan untuk pertama kalinya, kamu benar-benar melihat apa yang sebelumnya selalu kamu lewatkan. Semua yang kita bahas sejauh ini sebenarnya mengarah ke satu kesimpulan. Rasa takut, dopamin, sampai perhatian otak terhadap peluang, semuanya dipengaruhi oleh kebiasaan yang kamu ulang setiap hari. Makanya Emily menyarankan satu rutinitas sederhana yang dilakukan sebelum hari benar-benar dimulai. Yang pertama, movement. Gerakkan tubuhmu beberapa menit. Jalan kaki, stretching, atau olahraga ringan. Tujuannya bukan membakar kalori, tapi memberi sinyal bahwa tubuh dan otak sudah siap memulai hari. Kedua, mindset. Sebelum membuka notifikasi, tentukan dulu arah harimu. Tanya ke diri sendiri, apa satu hal paling penting yang harus selesai hari ini? Dengan begitu, fokusmu ditentukan oleh tujuanmu, bukan oleh notifikasi pertama yang muncul di layar. Lalu yang terakhir, mindfulness. Luangkan beberapa menit untuk duduk tenang, mengatur napas, atau sekedar menyadari apa yang sedang kamu rasakan. Tujuannya bukan mengosongkan pikiran, tapi memberi ruang agar otak tidak langsung bereaksi terhadap semua hal yang datang. Kalau kita perhatiin, sebenarnya gak ada satupun cara yang dibahas sama Emily terdengar seperti trik ajaib. Gak ada tombol rahasia yang bisa langsung membuat seseorang disiplin, percaya diri, atau bahkan sukses dalam semalam. Yang berubah justru hal-hal kecil. Cara kamu merespon rasa takut, cara kamu memberi hadiah pada diri sendiri, dan cara kamu mengarahkan perhatian. Mungkin perubahan besar memang jarang dimulai dari satu keputusan besar. Justru seringnya dimulai dari perubahan kecil pada cara kerja otak yang terus diulang setiap hari. Karena saat otakmu berubah, keputusanmu ikut berubah, kebiasaanmu ikut berubah, dan tanpa sadar hidupmu mulai bergerak ke arah yang berbeda. Menurut kamu, bagian paling menarik dari video ini yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu sudut pandang kamu bisa ngebantu orang lain melihat sesuatu yang sebelumnya juga mereka lewatkan.